Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat bobonik, untuk di video ini saya akan berbagi tips ya, atau bagaimana agar pompa yang kita gunakan sebagai alat untuk sirkulasi air di hidroponik itu biar awet ya. Oke, ini yang saya lakukan secara rutin agar pompa itu lebih awet. Oke, sahabat hidroponik, ini adalah tandon yang saya gunakan ya, dimana tandon ini untuk mengaliri beberapa instalasi hidroponik saya. Jadi menggunakan tandon dalam bentuk tong plastik seperti ini. Nah, untuk mengantisipasi kotoran yang masuk ke dalam tandon, jadi dari air umpan balik ya, ini saya menggunakan ini. Jadi saya buatkan sebuah saringan seperti ini. Nah, ini tujuannya salah satunya yaitu agar pompa yang saya gunakan itu lebih awet dengan air bersih yang dipompa ya, di tandon kemudian dipompa, itu akan mengantisipasi adanya sumbatan di pompa. Nah, kalau ada sumbatan di pompa itu juga akan menambah menambah berat pompa untuk memompa air. Nah, ini yang pertama yang saya lakukan agar pompa itu nanti awet. Nah, kemudian yang kedua yaitu saya akan membersihkan ya. Ini saya bersihkan setiap 2 bulan sekali, yaitu membersihkan pompanya itu sendiri. Oke, saya ambil dulu. Ini saya bersihkan nanti ya. Oke, pompanya saya ambil dulu. Ini saya buat memang bisa bongkar pasang ya. Nah, pompa yang saya gunakan itu adalah ini, punyanya mereknya Sansan ya, mereknya Sansan. Oke, saya lepas dulu. Nih. Nah, karena air yang masuk ke dalam tandon tadi saya berikan saringan ya, jadi cenderung bersih dari endapan-endapan lumut, endapan-endapan kotoran, maka untuk pompanya ini cenderung lebih bersih ya. Tuh, nah ini kita bersihkan. Baik, kita coba untuk membersihkan ya. Jadi pertama yang kita siapkan itu adalah pembersih ya. Ini yang kita gunakan nanti apabila keraknya itu sulit untuk dibersihkan. Jadi kita menggunakan gosok dari logam seperti ini. Jadi untuk cuci piring biasanya ya, atau mencuci panci ya, seperti itu, yang kerak-kerak yang sulit dibersihkan ya, menggunakan ini. Nah, ini untuk apa? Kita lihat dulu. Nah, kemudian ini kita buka dulu. Yang ini dulu ya, yang bawahnya ini dasarnya. Caranya bukanya pakai ini. Jadi ini ada pengaitnya ya, bawahnya. Ini kita tarik ke atas, kemudian kita geser seperti ini.
Oke, satu. Kemudian kita buka untuk penutup. Nah, ini ada apa untuk filternya ya. Ini kita buka yang dalam ya. Nah, ini juga nanti kita bersihkan untuk apa ini filternya. Ini filter buka. Ada pengaitnya ini ya. Jadi ini pengaitnya di sini nih ya, di samping ini. Nah, ini jadi pengaitnya ada nih di samping ini. Nah, ini jangan ditekan gini ya, ditekan gini nanti akan melepas kaitnya. Atau ini apa? Nah, ini ada lubangnya ya. Ini ditekan menggunakan apa? Ya mungkin pengait atau misalkan seperti upeng gitu ya, ditekan nanti akan melepas ini pengaitnya ini. Tuh. Nah, ini nanti kita bersihkan. Nah, kemudian yang penting itu adalah ini. Nah, untuk pemompanya ya, jadi kitirannya ini ya, yang muter ini, yang menarik air, yang mendorong air. Nah, ini biasanya sering kotor gitu. Nah, ini kita bersihkan. Nah, ini kita lepas. Jangan lupa di sini ada apa karet nih, jangan sampai hilang ya. Nah, ini kita, nah inilah yang perlu kita bersihkan secara rutin. Nah, ini kotoran di magnetnya ini sangat kotor sekali. Nah, ini perlu dibersihkan. Nah, kemudian di dalamnya, nah ini yang juga asnya atau apa nah ini. Jadi asnya ya, tengahnya nih, ini dari keramik. Nah, ini yang perlu kita bersihkan juga. Oke, kita berikan satu persatu. Kita cuci. Nah, kalau misalkan ada ini yang biasanya yang membuat pompa itu cepat rusak, di asnya ini ada kerak yang sulit dibersihkan ya, karena ini yang dipompa itu adalah pupuk. Kadang ada endapan pupuk di sini yang semakin lama akan semakin mengkristal, kemudian ini nanti akan sulit dibersihkan. Padahal ini dengan ini nanti harus bebas. Nah, ini harus bebas. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini nanti terganjal endapan dan tidak bisa mutar, ini nanti tidak akan berputar gitu. Nah, itu nanti akan mengakibatkan kumparan yang ada di sini akan rusak tuh. Jadi ini yang perlu diperhatikan pertama kali. Asnya ini bebas ya, jadi tidak jadi satu, tapi ini harus bebas seperti ini gitu. Nah, ini kita bersihkan. Nah, kalau misalkan ini tidak ada kerak, ini dibersihkan seperti ini aja tidak apa-apa. Pokoknya ini sudah licin gitu ya, sudah licin. Tapi kalau misalkan ada kerak, itu harus dibersihkan dengan menggunakan ini tadi. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan ada ini ya, ada apa kerak, nah ini harus dibersihkan seperti ini, harus benar-benar bebas berputar gitu. Yang berputar yang itu sih ya, bukan ini. Asnya nanti tetap. Nah, sampai benar-benar bersih. Dan tidak usah khawatir nanti tergores, karena ini adalah keramik ya. Jadi masih aman ya dengan menggunakan gosok seperti ini. Oke, sampai bersih seperti ini ya. Oke, satu selesai. Kemudian ini juga harus kita bersihkan.
Ini kan kelihatan sekali keraknya luar biasa. Ini kita gosok karena memang sulit dibersihkan kalau tidak digosok-gosok seperti ini. Sampai bersih, untuk bersih. Ini harus dibersihkan ya sampai bersih ya. Usahakan seperti hampir seperti baru biar keraknya benar-benar hilang. Kemudian untuk ini, nah ini harus benar-benar bersih ya magnetnya ini. Oke, untuk sementara saya buat seperti ini aja, tapi nanti kalau Anda membersihkan ya bersihkan sampai bersih ya. Nah, ini harus bersih, terutama bagian magnet ini karena yang nanti akan berputar. Kalau nanti terganjal ya akan mengurangi kemampuan alatnya itu untuk memutar ini. Ini benar-benar harus bersih dan bebas dari kerak. Oke, kemudian yang perlu kita bersihkan lagi adalah, nah ini juga, nah ini di sampingnya itu kotor ya, ini harus dibersihkan juga. Kemudian bagian filter juga kita bersihkan. Kalau di dalam seperti ini pakai lidi atau apalah, pokoknya untuk bersihkan dia ini di sela-selanya ini menggunakan kain misalkan ya. Oke, kemudian untuk bagian ini juga, untuk di mesinnya ini cukup kotor, kita bersihkan. Yang penting untuk karet-karetnya jangan sampai hilang ya, ini karet-karet seperti ini. Oke, kita kembalikan. Nah, ini kita, nah pemasangan sepertinya, oh ya, dalamnya biasanya kotor juga ya, ini kita bersihkan juga. Oke, kita bersih, kita kembalikan. Loh, tadi mana? Oh, ini. Nah, usahakan ini bebas. Nah, ini bebas seperti ini. Harus seperti ini. Ya, harus bebas berputar seperti ini. Kembalikan. Nah, kemudian ini, nah sepertinya menonjol ya. Ini karena di dalamnya ada karetnya seperti ini juga. Nah, ini harus kita tekan. Nah, tuk. Nah, dah. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai penyangganya ya. Dan ini untuk memasangnya, pastikan ini nanti masuk ke pas di tengah ini, dalamnya. Nah, ini, nah seperti ini. Kemudian dicari di apa kira-kira pengaitnya itu masuk ya, seperti ini. Kemudian kita putar. Nah, gini. Wah, ini belum bersih. Oke, nah kemudian ini untuk filternya juga kita pasang.
diputar ya, diputar sama seperti ini di pengaitnya, harus ditekan kalau buka, kemudian untuk masang diputar lagi. Oke, yang terakhir yaitu untuk penyangga bawah nih. Oke, nah dah, kita pasang lagi. Baik, ini kita pasang lagi. Ya, ini mereknya Sansan ya, mereknya Sansan, tipenya adalah J, mereknya apa ini, Sansan. Kemudian ini yang 26 watt ya, 26 watt. Memang untuk Sansan itu pompa yang punya daya kecil, tapi daya listrik ya, konsumsi kecil, tapi kemampuannya itu cukup besar ya. Jadi memang salah satu kelebihannya adalah itu. Oke, kita coba. Oke, sudah nyala. Nyala. Oke, selesai. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Oh ya, tolong dibantu untuk subscribe ya yang belum subscribe, jadi nanti biar ada notifikasi apabila ada video saya yang baru terkait dengan tip trik seperti itu. Kemudian bagikan video ini apabila ada manfaat, dan biar manfaat itu tidak berhenti di kita saja, dan semoga menjadi amal kebaikan yang tidak terputus. Baik, terima kasih. Ketemu lagi di video saya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.